Mau tahu fakta menarik terkait retur SP2D? Yuk simak info berikut. Retur SP2D adalah penolakan atau pengembalian atas pemindah bukuan atau transfer pencairan dana APBN dari bank penerima ke bank pengirim. Singkatnya, ada gagal transfer pencairan dana APBN ke rekening penerima. Penyebab dari retur SP2D ini sangat beragam loh guys, dimulai dari nomor rekening salah, nomor rekening yang tidak aktif, atau nomor rekening dorman atau yang tidak pernah digunakan dalam waktu yang lama. Nah, dampak yang ditimbulkan dari retur SP2D ini tidak main-main loh. Yang pertama, menghambat proses pelaksanaan kegiatan karena dana gagal transfer. Yang kedua, merugikan pihak penerima dana. Dan yang ketiga, proses penyelesaian retur SP2D yang membutuhkan waktu sehingga penerima dana perlu menunggu untuk dananya ditransfer kembali. Untuk itu, Ditjen Perbendaharaan Negara menciptakan gerakan Zero Retur. Gerakan Zero Retur merupakan tagline, jargon atau semangat mitigasi keterjadian retur SP2D guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pengeluaran kas. Efektivitas pengelolaan pengeluaran kas sendiri diwujudkan melalui penyaluran dana APBN yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima. Ketepatan penerima dalam penyaluran dana APBN dapat diukur dari retur SP2D yang semakin berkurang. Gerakan Zero Retur ini berdampak signifikan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dimulai dari tahun 2020 sampai tahun 2024, keterjadian retur SP2D atau transaksi retur SP2D mengalami tren penurunan, kecuali pada tahun 2022 yang semakin mengalami kenaikan. Jika di total, jumlah retur SP2D selama tahun 2024 sendiri mencapai 2,7 triliun rupiah, sehingga menjadi perhatian penuh tiap satuan kerja untuk meminimalisir retur SP2D. Merespon hal tersebut, Ditjen Perbendaharaan bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dengan mengembangkan aplikasi online monitoring fund atau ONSFUN, aplikasi Sakti, dan aplikasi Gaji Web yang terintegrasi dengan sistem API BRI. Sehingga nantinya sebelum melakukan pengajuan pembayaran atau supplier ke KPPN, nomor rekening yang tidak sesuai langsung tervalidasi, sehingga tidak dapat dilanjutkan pembayaran atau pendaftaran suppliernya jika belum dilakukan perubahan sesuai data rekening di bank. Pengembangan aplikasi Gaji Web dan ONSFUN sudah selesai dilaksanakan. Untuk aplikasi Sakti sendiri, pengembangannya sedang running dan sudah dilakukan plotting pertama. Namun, untuk saat ini masih diimplementasikan khusus untuk Satuan Kerja Ditjen Perbendaharaan dan akan diimplementasikan oleh seluruh satker di plotting berikutnya. Nah, hal ini menarik untuk ditunggu. Sebelum itu, ada nih beberapa tips agar terhindar dari retur SP2D. Simak baik-baik ya. Yang pertama, pastikan rekening aktif. Nah, sebelum mendaftarkan diri sebagai supplier ke KPPN, cek dulu rekeningnya masih aktif dan namanya sesuai. Yang kedua, bayar bulanan lebih aman. Jadi, hindari bayar rapelan terlalu banyak, lebih baik dilakukan secara bulanan. Yang ketiga, rapelan maksimal 2 bulan aja. Biar apa? Biar rekeningnya tetap aktif. Yang keempat, cek rekening sebelum transfer. Nah, pastikan rekening penerima masih aktif apabila pembayaran dilakukan secara rapel beberapa bulan. Dan yang terakhir, gunakan bank yang sama. Jadi, kalau banyak penerima, pakai bank yang sama dalam satu SPM biar lebih lancar. Namun, apabila terdapat penerima dengan bank yang berbeda, maka dibuatkan SPM secara terpisah. Nah, itu dia tipsnya. Jangan lupa cek dulu ya sebelum transfer biar nggak ribet belakangan. Sampai ketemu di edisi berikutnya.